Oke, shalom semuanya. Nah, mari kita bersama-sama belajar sebuah tema, yaitu tentang kesabaran. Nah, apa sih itu sabar? Sabar adalah ketika kita mau menanti waktunya Tuhan bagi kita. Nah, jadi kalau bicara tentang kesabaran, mungkin sabar akan sangat mudah ketika kita sudah mengetahui sesuatu yang pasti, atau segala sesuatu yang kita inginkan itu berjalan sesuai dengan rencana, tidak ada hambatan. Jadi semuanya itu berjalan tepat pada waktu yang sudah kita tentukan. Tentu untuk hal tersebut kita dapat sabar. Namun pada faktanya dalam hidup kita tidak semua yang kita rencanakan terjadi tepat seperti yang kita mau. Nah, sebab itu di dalam Roma 12 ayat yang ke-12, mari kita buka firman Tuhan. Di Roma 12 ayat yang ke-12, di sini bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Nah, jadi di sini Rasul Paulus menasehatkan jemaat yang ada di Roma pada saat itu untuk mereka bersabar dalam kesesakan. Ini Rasul Paulus sangat mengetahui gitu ya. Saat seseorang mengalami masa sulit, sangat susah untuk bersikap sabar, apalagi untuk bersuka cita, apalagi untuk bertekun dalam situasi-situasi tersebut. Kita semua akan belajar bagaimana caranya supaya kita bisa bersabar. Cara yang pertama yaitu bersyukur. Nah, orang yang sabar menunggu waktunya Tuhan, dalam hatinya akan selalu ada ucapan syukur. Di dalam Kolose 1 ayat 3, lalu kemudian di ayat yang ke-12, jadi di sini Rasul Paulus menekankan bahwa mengucap syukur itu merupakan ciri khas kehidupan orang percaya, atau dengan bersyukur kita dapat melihat bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan bersyukur juga kita akan menghargai apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, bahkan jika posisi atau situasi sulit sekalipun. Nah, kita akan mampu bersyukur untuk semua itu. Nah, dengan bersyukur juga kita akan sanggup menjalani kehidupan kita, dan hal tersebut akan membuat kita mempunyai hubungan yang baik itu dengan Tuhan maupun dengan sesama. Nah, jadi syukur juga merupakan kehendak Tuhan. Jadi firman Tuhan berkata di dalam 1 Tesalonika pasal 5 yang ke-18. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa bersyukur, bersukacita itu adalah kehendak Tuhan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Kemudian cara yang kedua supaya kita tetap bersabar dalam kehidupan kita, yaitu kita harus tetap percaya. Nah, jadi kita sedang diperhadapkan dengan masalah hidup yang kita alami, yang seakan tidak ada jalan keluar dari hidup kita. Bahkan kita sudah berdoa, kita sudah melakukan berbagai upaya, tetapi kita tidak melihat apa yang terjadi. Di situ kita akan mulai ragu dan mulai bimbang akan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Sama seperti para murid, kalau kita melihat di Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai yang ke-41, di situ juga para murid mengalami hal yang sama dengan kita. Ketika ombak datang menerpa kapal mereka, di situ mereka mulai takut, mereka mulai cemas, bahkan mereka mulai ditakuti oleh pikiran-pikiran mereka tanpa mereka sadari, padahal pada saat itu Yesus ada bersama dengan mereka. Nah, seharusnya ketika mereka percaya, mereka tidak akan cemas karena mereka tahu bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Bahkan Tuhan Yesus sanggup menenangkan ombak badai sekalipun. Bahkan kalau kita melihat di Markus pasal 11 ayat yang ke-24, di situ Yesus sendiri berkata bahwa karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan terjadi dan akan kuberikan kepadamu. Nah, di Markus pasal 9 ayat yang ke-23 juga berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi mengucap syukur memang tidak memberikan solusi yang spontan buat kita, tetapi dengan bersyukur kita akan mampu dan kuat, dan kita juga akan bersabar untuk menanti waktunya Tuhan. Baik dalam keadaan sulit pun kita akan mampu menanti waktu Tuhan yang tepat pada hidup kita. Dan tetap percaya akan membuat kita melihat pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kita.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.